Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, pengampu mata kuliah entrepreneurship, terkhusus bagi Anda ketua di kelompok bisnisnya, maka silahkan perhatikan video tutorial berikut supaya kalian tidak mengalami kesulitan dalam penginputan data-data terkait pertanyaan BMC dan submit proposal. Baik, kami akan langsung mencoba menjelaskan. Untuk yang pertama, pastikan teman-teman sudah didaftarkan ke sistem EF2 oleh dosen entrepreneurnya masing-masing dan sudah mendapatkan email berisi informasi akun Entrepreneur Fair UBSI. Jika belum, kami sarankan teman-teman agar dapat segera mengkonfirmasi hal tersebut ke dosennya masing-masing. Jika sudah, di dalam email tersebut berisi username dan password untuk teman-teman akses ke sistem EF2. Dan untuk username dan password, demi keamanan agar dapat menjaga kerahasiaannya, data ini kami gunakan hanya untuk sampel saja. Setelah itu kemudian, silahkan agar dapat mengakses link ef2.indonesiancreative.id, lalu teman-teman akan tertuju ke halaman login. Kemudian, silahkan salin username-nya dan tempel di kolom kode peserta. Kemudian salin juga password lalu tempel di kolom password. Jika sudah, checklist "Saya bukan robot" dan klik tombol login. Tunggu sejenak. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka teman-teman sudah berhasil login di sistem EF2. Kemudian silahkan klik profil usulan bisnis. Di sini teman-teman bisa merubah judul bisnis, merubah bidang bisnis jika ada perubahan. Kemudian di sini teman-teman dapat merubah email ketua, nomor telepon ketua, nomor telepon anggota, dan penambahan anggota jika memang dirasa perlu ada penambahan. Untuk penambahan anggota, teman-teman bisa pilih mau menambahkan 1 atau 2 anggota. Karena dalam satu kelompok maksimal hanya 5 mahasiswa. Di sini ada 1 ketua dan 2 anggota, jadi berjumlah 3 orang. Otomatis di sistem tersisa 2 anggota untuk penambahan. Kami akan coba contohkan penambahan 1 anggota, kemudian pilih nama mahasiswa yang ingin ditambahkan, kemudian nomor teleponnya berapa, lalu klik tombol update. Jika sudah, maka akan muncul tombol hapus anggota. Jadi, tombol hapus anggota ini akan muncul jika jumlah anggota lebih dari 2. Nah, di sini sudah ada 3 anggota, otomatis muncul tombol tersebut. Di sini bisa kita lihat sisa penambahan anggota hanya 1, karena di atas sudah terdapat 3 anggota. Masih ada 1 lagi anggota yang dapat ditambahkan tentunya. Jika ada yang ingin dihapus, silahkan klik tombol hapus anggota. Jika sudah, data yang dihapus tersebut akan hilang. Di sini bisa kita lihat, jika hanya 2 anggota, tombol hapus itu tidak muncul. Untuk step selanjutnya, maka teman-teman akan dibina oleh dosen entrepreneurnya untuk mengisi poin pertanyaan. Ada poin A, poin B, poin C, poin D, dan poin E. Untuk yang pertama, mari kita lihat isi pertanyaan di poin A. Pertanyaan ke-1, hal mulia apa yang ingin tim Anda wujudkan dalam membangun bisnis? Di sini sudah tertera contoh jawaban dari Noble Purpose-nya Steve Jobs, pemilik Apple, yaitu memberikan kontribusi kepada dunia dengan menciptakan alat untuk pikiran demi kemajuan umat manusia. Kemudian pertanyaan kedua, apa atau siapa saja yang menjadi pemicu hal mulia yang ingin diwujudkan tersebut? Kita ambil contoh misalkan orang tua dan yang lainnya. Pertanyaan ketiga, goal atau target omset dan net profit usaha Anda di tahun ini. Goal target atau omset bagi yang belum mulai maupun yang sudah mulai usaha harusnya ada.
Karena di sini sebagai motivasi teman-teman dalam berbisnis. Misalkan omset 500 juta per tahun dengan net profitnya 100 juta. Pertanyaan terakhir di poin A adalah realitas omset dan net profit usaha Anda di tahun ini. Jika bisnis kalian belum berjalan, dapat diisi dengan belum memulai bisnis. Di sini juga sudah tertera contoh jawabannya, yaitu omset 100 juta per tahun dan net profit 20 juta. Perlu teman-teman ingat, net profit wajar adalah 30% dari omset. Jadi, bisa dibilang mustahil jika contoh omset per tahun 100 juta dan net profitnya 80 juta. Kemudian poin pertanyaan berikutnya adalah sasaran pelanggan. Untuk pertanyaan ke-1, segmen spesifik pelanggan mana yang akan Anda sasar? Dalam contoh di kolom jawaban, orang tua yang memiliki anak usia 10-15 tahun. Produk teman-teman apa? Di sini teman-teman harus mengenal produk teman-teman seperti apa. Kami ambil contoh Rumah Coding Indonesia. Produknya teknologi. Teknologi jadi targetnya bisa orang individu dan juga perusahaan. Untuk individu, teman-teman bisa lebih detailkan lagi individu orang dengan skala usia berapa. Kita ambil contoh usia kerja dengan umur 20-35 tahun. Untuk pertanyaan kedua, area mana yang menjadi target ideal jangkauan bisnis Anda? Di dalam contoh jawaban di sini adalah Indonesia. Ini tidak salah. Akan tetapi, akan lebih baik jika teman-teman lebih spesifik dalam menjawab target ideal area yang disasar. Seperti contoh, kita ambil sebuah wilayah di Indonesia seperti Kabupaten Siantar, DKI Jakarta, Bali, dan juga yang lainnya. Nah, di sini teman-teman realitasnya yang paling real untuk area jangkauan bisnis yang disarankan terlebih dahulu yaitu di kota teman-teman. Misalkan lokal bisnis kita ambil contoh teman-teman di Sukabumi. Berarti sasaran target area idealnya di kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dan baru Indonesia. Untuk pertanyaan ketiga, dalam 4 bulan pertama, bisnis Anda berjalan daerah mana yang menjadi awal target pasar Anda? Awal target pasar teman-teman, silahkan cantumkan kecamatan tempat teman-teman tinggal. Jangan terlalu jauh, kecuali jika memang sudah real berjalan dengan cakupan wilayah yang cukup luas, silahkan dicantumkan. Jadi perlu diperhatikan juga, jika teman-teman dalam jawaban di pertanyaan kedua, cakupan wilayahnya kabupaten atau kota, tentu di pertanyaan ketiga, cakupan wilayahnya harus lebih kecil. Tidak mungkin jika teman-teman menjawab pertanyaan kedua Sukabumi, tapi di pertanyaan ketiga teman-teman jawab Jogja, bisa dipastikan jawaban tersebut ngawur. Selanjutnya pertanyaan keempat, coba Anda amati dan tanyakan kepada calon pelanggan yang Anda sasar, aktivitas apa saja yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan produk atau jasa yang menjadi konteks bisnis Anda. Pertanyaan customer segment ini ada di pertanyaan BMC juga, teman-teman. Misalkan seperti ini. Untuk bidang bisnis teknologi, bagaimana sih agar bisa mendapatkan produk Rumah Coding Indonesia? Kenapa dia harus menggunakan produk Rumah Coding Indonesia? Itu harus teman-teman jelaskan. Aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan produk dari Rumah Coding Indonesia? Berarti calon pelanggan bisa mencari dari internet, membandingkan produk kami dengan yang lainnya tentunya, membandingkan servis produk Rumah Coding Indonesia dengan yang lainnya. Kemudian pertanyaan kelima, kesulitan apa saja yang benar-benar dirasakan oleh calon pelanggan Anda terkait hal-hal yang diperlukan untuk mendapatkan produk atau jasa yang menjadi konteks bisnis Anda? Kita ambil contoh, bidang bisnis teknologi Rumah Coding Indonesia. Tentu di dalam bisnis teknologi biasanya teman-teman bisa tahu bahwa di tempat lain mahal, tapi di Rumah Coding Indonesia lebih terjangkau. Maka kesulitan bagi pelanggan adalah pelanggan susah mendapatkan jasa pembuatan teknologi yang murah, harganya terjangkau, tentunya memiliki kualitas yang bagus. Untuk pertanyaan keenam, jika kesulitan-kesulitan tersebut dapat terselesaikan, harapan apa saja yang ingin diwujudkan oleh calon pelanggan Anda? Tentunya, di sini calon pelanggan ingin mendapatkan harga yang terjangkau, tapi kualitasnya bagus. Pertanyaan ketujuh,
Dari semua kesulitan dan harapan calon pelanggan Anda, produk atau layanan Anda dapat menyelesaikan kesulitan dan memenuhi harapan yang mana? Kami fleksibel, teman-teman. Di Rumah Coding Indonesia, di sini dapat kami tulis, Rumah Coding Indonesia dapat memenuhi keinginan pelanggan kesesuaian teknologi yang diinginkan. Intinya, apa keinginan dari calon pelanggan semuanya terwujudkan. Bisa diartikan seperti itu. Kemudian di poin C tentang informasi produk. Di sini teman-teman dapat menginfokan produk kalian. Mulai dari produk atau jasa apa yang Anda tawarkan kepada calon pelanggan Anda. Jadi, jawaban teman-teman harus sesuai dengan apa yang dicantumkan di value proposition pada layout BMC. Dan kemudian, untuk di pertanyaan di poin D tentang hubungan pelanggan. Untuk pertanyaan di sini, jawabannya terkait dengan seberapa baik teman-teman menjalin hubungan dengan pelanggan. Sebagai contoh, jika ada pelanggan yang komplain, teman-teman melayani dengan baik. Sekaligus mencari win-win solutionnya. Kemudian di poin E tentang sumber daya. Silahkan isi jawaban disesuaikan dengan jawaban teman-teman pada key partners, key activities yang tertera di BMC. Kami akan beri contoh jawaban untuk pertanyaan pertama. Siapa saja anggota tim terbaik yang akan Anda libatkan dalam bisnis dan apa keahlian masing-masing? Di sini, kalian harus menyebutkan semua yang ambil bagian di dalam kelompok. Tidak boleh kalian menyebutkan salah satunya saja. Tuliskan seluruh anggota dan keahliannya. Dan pertanyaan kedua, apa saja tanggung jawab masing-masing dari tim Anda tersebut? Di sini silahkan sebutkan semuanya masing-masing job desk mereka. Pertanyaan ketiga, apa indikator keberhasilan dari tanggung jawab masing-masing tim Anda tersebut? Di sini masih sama seperti jawaban sebelumnya, kalian harus menyebutkan satu persatu dan indikator keberhasilannya seperti apa secara spesifik. Kemudian, jika sudah semua pertanyaan dari semua poin terjawab, dari poin A sampai poin E, teman-teman baru bisa submit proposal. Submit proposal hanya bisa dilakukan jika teman-teman sudah menjawab seluruh pertanyaan dari poin A sampai poin E. Dan perlu diingat, di menu submit proposal hanya bisa dilakukan satu kali. Tidak dapat mensubmit atau mengganti proposal yang sudah disubmit. Maka dari itu, cek kembali proposal teman-teman, sekaligus meminta masukan, bimbingan dari dosen bersangkutan dalam proses penyusunan proposal. Dan nanti, minggu ke-14, dosen akan melihat terlebih dahulu proposal teman-teman. Jika sudah, kemudian teman-teman akan submit proposal tersebut di minggu ke-15 di sistem EF2. Jika proposal tersubmit, semuanya akan terkunci dan tidak dapat dirubah. Kemudian teman-teman bisa lihat di menu download. Di sini ada buku panduan Entrepreneur Fair dan ada contoh proposalnya. Maka dari itu, silakan teman-teman diperhatikan dengan baik alur sistem di website EF2 di video tutorial ini. Baik teman-teman, itu tutorial penggunaan sistem EF2 untuk akses mahasiswa. Semoga dapat dimengerti. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah-salah kata dalam penyampaian di video ini. Terima kasih atas perhatiannya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.